Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Rizky Mahendra, Faisal Akbar, saya sendiri, dan Fadila Nur Anissa, Fitriah, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tolibul. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Nah, yang pertama adalah apa itu PPh pasal 24 atau apa pengertiannya? Pajak penghasilan pasal 24 yang disingkat PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam 1 tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan. Wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan di luar negeri itu. Nah, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, maka besarnya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang dibayarkan atau terutang di luar negeri ini berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan itunya ya. Dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan, jumlah pajak yang dibayarkan atau yang terutang itu mungkin tidak semuanya dapat dikreditkan dari total pajak terutang di Indonesia. Itu terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Mungkin itu ya penjelasan singkat mengenai pengertian pajak ini, dan hal-hal yang lainnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fadila Nur Anissa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang syarat-syarat melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu diketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, PPh pasal 24, dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Yang keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Yang ketujuh, dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP
bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kedelapan, atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Kesembilan, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang ke-10, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Dan yang terakhir, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Mahendra, NIM 1850143 dari kelompok 3. Akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Tentang penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan penghasilan kena pajak dalam negeri dalam 1 tahun pajak dilakukan. Yaitu adalah yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Jadi untuk pajaknya dilakukan saat diterimanya penghasilan pada tahun kita mendapatkan penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kita menerima pajak saat kita juga menerima penghasilan lainnya dalam tahun tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat kita memperoleh dividen tersebut. Yang keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jadi dalam penghitungan terkena pajak tersebut tidak boleh memasukkan kerugian yang diderita dalam bisnis kita yang terdapat penghasilan dari luar negeri. Yang kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengambilan itu dilakukan. Yang terakhir, yang keenam, adalah apabila penghasilan di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Yang dimaksud di sini adalah jika kita mempunyai bisnis dan kita mendapati bisnis kita tersebut mendapatkan keuntungan dari beberapa negara seperti negara Amerika, Kanada, atau negara yang lainnya, maka kredit pajak yang kita terima juga berdasarkan ketentuan kredit pajak terhadap masing-masing negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh 24, tentang bagaimana cara menghitung rumus pajak luar negeri. Tentu saja pajak luar negeri dengan pajak dalam negeri itu berbeda cara penghitungannya. Dan di PPh 24 sendiri mempunyai rumus cara menghitung kredit pajak luar negeri dengan tarif sebesar 40% dan tarif terutang PPh sebesar 28%. Nah, jadi cara menghitung rumus PLN atau pajak luar negeri ialah pajak luar negeri dikali dengan PPh terutang, yakni 28%, dan hasilnya adalah seberapa besar pajak luar negeri yang akan dikeluarkan di dalam PPh 24 ini. Dan setelah ini teman saya akan menjelaskan satu contoh soal yang menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak luar negeri sesuai dengan tarif PPh 24 itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal. PT Sido Muncul memperoleh penghasilan netonya dalam tahun 2007, yaitu penghasilan dari luar negerinya 5 miliar dan tarif pajaknya sebesar 40%.
penghasilan usaha dari dalam negerinya 1 miliar. Terus berapakah batas maksimum kredit pajak? Jawabannya jumlah neto dari penghasilan luar negeri sama penghasilan dalam negeri dijumlah 5 miliar tambah 1 miliar sama dengan 6 miliar. Batas maksimum kredit pajaknya diambil terendah dari 3 perhitungan, yaitu pertama, PPh terutang atau dibayar luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Yang kedua, 5 miliar tersebut dibagi dengan jumlah netonya yaitu 6 miliar, terus dikali 1 miliar 680 juta sama dengan 1 miliar 400 juta. Yang ketiga, PPh terutang atau menurut tarif pasal 17 sama dengan 6 miliar rupiah dikali 28% tarifnya sama dengan 1 miliar 680 juta. Nah, dari poin nomor 2 itu 1 miliar 680 jutanya itu hasil dari PPh terutang. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 400 juta. Terima kasih.